Bab 1145. Surya mengayunkan kursi goyangnya sambil berkata, "Pak Dwi, ini bukan hal yang baik, kan? Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku di sini. Sudah waktunya bagiku untuk pulang, lalu beristirahat. Kamu harus menghubungi mereka dulu. Kalau kamu nggak mau menyetujuinya, aku juga nggak akan memaksamu. Kamu bisa membuat keputusan sendiri." Setelah mengatakan itu, Dwi menutup telepon. Surya mengumpat dengan marah. Surya benar-benar merasa dirinya selalu diperlakukan sebagai pesuruh tanpa henti. Hanya untuk gaji sekecil itu, apakah dia benar-benar harus menjual dirinya kepada Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural? Staf dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang berdiri di tempat dengan tegang, menyaksikan Surya kehilangan kesabaran. Mereka bahkan tidak berani mengatakan satu kata pun karena takut Surya akan melampiaskan amarahnya pada mereka. Mereka jelas tidak akan bisa menahannya sama sekali kalau itu terjadi. Setelah beberapa saat, Surya akhirnya kembali tenang. Dia memandang staf dan yang lainnya, lalu berkata, "Lanjutkan pekerjaan kalian. Duta besar kami akan datang, jangan sampai melukainya secara nggak sengaja. Kalian nggak akan bisa menanggung akibatnya." Baik, staf dan yang lainnya mengingat perintah itu. Pada saat yang sama, mereka juga menghela napas lega. Mereka pun membungkuk sebelum pergi. Setelah beberapa orang itu pergi, Surya melihat ke aliran sungai yang berwarna merah sambil menghela napas. Tidak tahu masalah apa lagi yang menunggu dirinya di depan. Namun, pria tua itu sendiri yang mengatakannya. Dia bisa memutuskan apakah akan menyetujuinya atau tidak. Kalau begitu, dia tidak akan menyetujuinya. Lihat saja apa yang bisa dilakukan pria tua itu padanya. Jika ada waktu, bukankah menyenangkan kalau dia bisa kembali ke Pulau Aura untuk berlatih? Di sana ada banyak aura spiritual, sama indahnya seperti surga. Jelas jauh lebih baik daripada tempat ini, kan? Surya mendengus. Dia bangkit, lalu kembali ke atas untuk beristirahat. Charmaine mengikuti di belakang Surya, lalu berdiri di luar pintu dan bersiap untuk melayani kapan saja. Sementara itu, Gesang mengambil sapu, lalu mulai membersihkan halaman. Malam itu, iring-iringan mobil tiba di gerbang villa. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan agen khusus keluar dari mobil, mulai mengatur pertahanan di sekitar area tersebut. Dari kendaraan yang berada di tengah, keluar dua pria parubaya yang berpakaian rapi. Salah satunya bertubuh tinggi, memakai kacamata, terlihat sopan dengan sedikit aura keangkuhan. Yang satunya berwajah muram dengan kening berkerut, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat keduanya sampai di gerbang villa, Gesang sudah lama menunggu. Dia mengundang kedua pria itu pergi ke bangunan utama, lalu ke kamar Surya. Charmaine mulai menyeduh teh untuk mereka. Pada saat ini, pria berkacamata itu berjabat tangan dengan Surya sambil berkata, "Halo, Pak Surya. Aku Tahir Sadam, Duta Besar Baruma. Ini adalah Pervis Rafardan, perwakilan dari Presiden Baruma." Surya berjabat tangan dengan keduanya, lalu duduk bersama. Surya menatap Tahir, lalu bertanya, "Pak Tahir, ada apa kemari?" "Pak Surya, kami semua sudah tahu apa yang kamu lakukan di sini. Baik Aerovia maupun pemerintah Baruma sudah memberikan pengakuan yang besar atas kontribusimu." Surya menggerutu dalam hati. Dia sangat bersedia menyelamatkan rakyat Aerovia. Selain itu, dengan menyerang kekuatan di sini, dia juga sudah memberi banyak keuntungan bagi pemerintah Baruma. Tentu mereka akan memberikan pengakuan padanya. Apa mungkin mereka masih ingin menyerang dirinya? Sudah sewajarnya melakukan ini. Kalau ada yang ingin kalian berdua katakan, langsung katakan saja, kata Surya. Pada saat ini, Pervis mengerutkan kening sembari berujar, "Pak Surya, kami memiliki masalah di Baruma. Kami ingin meminta bantuanmu. Aku harap kamu menyetujuinya." "Mari kita bicarakan dulu apa yang terjadi," balas Surya. Pervis berkata, "Ada seorang kultivator di negara kami yang bernama Eidam Wistara.
Orang ini sudah mendominasi dunia bawah tanah Baruma selama beberapa dekade. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, murid-muridnya sudah merambah ke berbagai lapisan militer dan politik, menyebabkan ancaman besar terhadap Baruma. Presiden ingin meminta bantuanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Surya tertegun. Dia menatap Gesang, lalu bertanya, apa kamu tahu orang ini? Aku tahu, jawab Gesang sambil mengangguk. Surya mengerutkan kening, lalu berujar, apa kamu nggak bisa menanganinya? Kamu juga merupakan salah satu orang terkuat di tingkat suci super, kan? Begitu mendengar kalau yang terjadi adalah masalah tidak penting ini, Surya semakin tidak ingin menyetujuinya. Surya tidak akan menjual dirinya untuk mengatasi masalah mereka. Apa yang mereka pikirkan? Saat ini, Gesang berkata, dari segi kekuatan, kami kurang lebih berada di tingkat yang sama, aku bisa saja bertarung dengannya. Tapi orang ini memiliki harta berharga, jadi aku bukan lawannya. Harta berharga, mata Surya tiba-tiba berbinar. Bab 1146. Jika ada harta berharga, itu pasti bisa menjadi sebuah barang persembahan. Meskipun Surya tidak ingin menjual dirinya pada Baruma, mereka bisa membicarakannya kalau ada barang untuk persembahan. Harus diketahui bahwa barang persembahan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Namun, Surya berpikir sejenak. Dia tidak ingin menunjukkan reaksi berlebihan, jadi dia hanya bertanya, harta berharga apa? Gesang menjawab, 10 tahun yang lalu, aku memasuki tingkat suci super, lalu mulai menantang beberapa kultivator top di Baruma. Orang terakhir yang aku tantang adalah Eidam. Orang ini juga merupakan kultivator tingkat suci super, tapi dia punya tongkat sihir yang begitu kuat hingga bisa menghancurkan teknikku. Aku kalah di tangannya. Tongkat sihir, tanya Surya sambil mengerutkan keningnya. Gesang mengangguk sembari menjawab, tongkat sihir itu bisa meningkatkan kekuatan sihirnya, sangat kuat. Surya merasa bahagia di dalam hatinya, tapi dia menatap Pervis dengan wajah kesulitan, lalu berkata, Pak Pervis, dia adalah kultivator tingkat suci super yang memiliki harta berharga. Aku khawatir aku nggak bisa mengatasinya. Pak Surya, kami sudah tahu segalanya tentangmu di sini. Kamu memiliki kekuatan besar yang bisa melawan Eidam. Tentu saja, kami nggak akan membiarkanmu mengambil risiko dengan sia-sia. Selama kamu setuju, Presiden kami sudah mengatakan kalau dia bersedia mengangkatmu menjadi seorang pangeran. Kami juga akan menghadiahimu wilayah kekuasaan di Baruma Utara, kata Pervis dengan nada serius. Surya terdiam beberapa saat. Mendapat gelar pangeran dan wilayah kekuasaan adalah hal yang sangat sulit di zaman dahulu, jangankan lagi di zaman sekarang. Baruma rela memberikan hadiah sebesar itu, berarti Eidam sudah menjadi ancaman yang serius bagi kekuasaan pemerintahan. Kedua belah pihak terdiam, tenggelam dalam pemikiran masing-masing. Pervis juga merasa sangat gelisah. Memberikan gelar pangeran dan wilayah di era modern Baruma belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kekuatan Eidam sudah berkembang hingga ke tingkat yang sangat menakutkan. Muridnya ada di mana-mana baik di kalangan militer maupun politik. Ditambah dengan kekuatan pribadinya, Presiden dan para penasihatnya percaya bahwa Eidam bisa memberontak kapan saja. Dia juga memiliki peluang besar untuk menang. Presiden telah mencoba mencari solusi dalam diam, tapi tidak ada yang berhasil. Namun, beberapa hari terakhir ini Aerovia tiba-tiba menghubungi mereka, mengatakan bahwa seseorang dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural sudah melancarkan operasi di Baruma Utara untuk menyelamatkan orang-orang Aerovia. Ketika mengetahuinya, mereka merasa sangat terkejut. Orang dari Departemen Penelitian dan Pertahanan Kekuatan Supernatural ini bisa menekan 4 kekuatan besar sendirian, membunuh 4 kultivator tingkat suci, juga mengalahkan seorang kultivator tingkat suci super. Selain itu, kultivator tingkat suci super itu juga menjadi pengikutnya sekarang. Semua ini menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kekuatan besar yang mampu mengalahkan Eidam,
juga kemungkinan besar bisa menghilangkan masalah besar yang ada di hati Presiden. Oleh karena itu, Presiden dan para penasihatnya segera mengadakan rapat darurat, bersiap meminta orang ini mengambil tindakan dengan imbalan gelar pangeran dan wilayah Baruma Utara. Baruma Utara selalu penuh kekacauan dan sulit diatur. Karena orang ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan tempat ini, tidak ada salahnya mereka memberikan hadiah ini padanya. Selain itu, jika Surya dikalahkan, gelar pangeran ini secara alami akan lenyap juga. Tak peduli bagaimana mereka melihatnya, ini adalah kesepakatan yang menguntungkan. Itulah sebabnya Pervis datang ke sini. Sekarang, dia hanya menunggu keputusan Surya. Melihat keduanya terdiam, Tahir terkekeh, lalu berkata, "Pak Surya, kali ini Presiden kami sangat tulus, dia juga sudah menjanjikan banyak hal untuk kami. Selain itu, kami juga akan menjalin kerjasama yang lebih dalam dengan Baruma. Kalau kamu bisa, tolong berikan bantuanmu." Ketika mendengar ini, Surya paham apa yang sedang terjadi. Agar mereka bisa membuatnya bersedia untuk mengambil tindakan, tampaknya Baruma sudah menjanjikan banyak hal pada Aerovia. Jika itu masalahnya, Surya akan menyetujuinya. Selain mendapatkan barang persembahan, Surya juga akan bermanfaat bagi negara, jadi, kenapa tidak? Hanya dengan mendengarkan nasihat orang lain, kamu akan hidup dengan baik. Setelah mendengarkan kata-kata Tahir, Surya berkata perlahan, "Karena Pak Tahir sudah berkata seperti itu, aku akan melakukannya." "Terima kasih, Pak Surya. Tapi kamu hanya bisa menantang Eidam atas namamu sendiri, itu nggak ada hubungannya dengan kami." Pervis tampak sedikit canggung ketika mengatakan ini. Surya hanya tersenyum. Mereka takut Eidam akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang mereka kalau dirinya sampai dikalah. Hal ini akan menyebabkan konsekuensi yang tak terduga. Namun, ini adalah hal yang wajar, Surya bisa memahaminya. Jadi, Surya berkata dengan tenang, "Baiklah kalau begitu, aku akan menantang Eidam sebagai aksa. Gesang, pergi kirimkan pesan untukku. Katakan kalau aku akan menantang Eidam dalam waktu 10 hari. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat di Baruma dipersilakan untuk menonton pertempuran itu." Bab 1147. Karena Surya sudah memutuskan untuk melakukannya, dia akan melakukannya dengan bersih, menghilangkan Eidam sepenuhnya untuk menakuti semua orang, lalu membantu pemerintah Baruma menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun juga, harga yang mereka bayar juga tidak sedikit. Gesang mengangguk, lalu berkata, "Baik, Pak. Aku akan pergi ke sana sendiri besok." Surya mengangguk. Pada titik ini, semua persyaratan telah dinegosiasikan, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tahir yang bertindak sebagai perantara mengucapkan beberapa kata formal, lalu pergi bersama Pervis. Beberapa hari berikutnya, staf dan yang lainnya mulai berkoordinasi dengan orang-orang dari Aerovia. Sejumlah besar orang yang terjebak di sini bisa kembali ke negara mereka melalui perbatasan. Staf dan lainnya bekerja sama sepenuhnya. Sementara itu, pemerintah Baruma juga berpura-pura tidak melihatnya. Beberapa hari kemudian, seluruh pekerjaan berhasil diselesaikan, semua orang berhasil dievakuasi. Surya berkata pada Charmen, "Kamu juga bisa pulang." "Pak, bolehkah aku mengikutimu untuk menonton pertempuran?" tanya Charmen sambil menundukkan kepalanya dengan tangan terkepal. Surya mengerutkan kening sembari bertanya, "Kenapa?" "Aku hanya ingin melihatnya," balas Charmen. Surya menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Ini bukan urusanmu. Pulanglah." Charmen hanya menundukkan kepala, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, Surya memandang Gesang, lalu berujar, "Ayo pergi. Kita temui Eidam ini." "Pak, kamu harus lebih berhati-hati. Orang ini memang sangat kuat," kata Gesang. Surya berkata dengan senyuman, "Aku akan berhati-hati." Keduanya keluar, lalu berkendara menuju pusat Baruma. Charmen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan tatapan yang tegas melihat ke arah tempat Surya menghilang, lalu mulai melangkahkan kakinya. Hanya dalam beberapa hari saja,
dunia kultivasi di Baruma tampak penuh kehebohan. Ada orang yang berani menantang Eidam Wistara yang hebat itu. Apa orang itu sudah gila? Siapa orang yang bernama Aksa itu? Apa alasannya melakukan ini? Harus diketahui bahwa Eidam sudah mendominasi dunia kultivasi Baruma selama beberapa dekade. Murid-muridnya juga tersebar di seluruh dunia. Dia juga adalah kultivator tingkat suci super sejati. Kekuasaannya di Baruma tidak kalah dari presiden, kekuatan pribadinya juga tidak tertandingi. Siapa yang berani menantangnya? Aksa ini benar-benar cari mati. Tepat setelah berita ini menyebar, beberapa kultivator langsung bergegas pergi ke kaki Gunung Yosian, tempat tinggal Eidam. Mereka semua ingin melihat siapa sebenarnya Aksa ini. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa? Di kaki Gunung Yosian, ada sebuah villa seluas ratusan hektar. Saat ini, aula utama di tempat itu telah dipenuhi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Orang-orang ini semuanya adalah para kultivator. Dari pakaian mereka, bisa dilihat bahwa mereka adalah orang-orang dari kalangan militer dan politik. Selain itu, status sebagian orang juga sangat tinggi, seperti setingkat letnan kolonel atau pemimpin sebuah kota maupun provinsi. Ada juga beberapa orang kaya yang datang untuk mendukung. Semua orang yang bisa duduk di sini hampir semuanya merupakan tokoh penting di Baruma. Namun, ratusan orang ini semuanya sedang duduk diam pada saat ini, tidak ada satu pun yang berani mengeluarkan suara keras. Pada saat ini, kepala pelayan di villa tersebut keluar dari balik layar, lalu berkata, "Pak Eidam sudah datang." Semua orang langsung bangkit berdiri, lalu menatap ke arah layar dengan penuh hormat. Mereka menunjukkan ekspresi serius, penghormatan dan kekaguman. Mereka seolah sedang menyambut hadirnya seorang dewa dengan penuh keseriusan. Bab 1148. Seorang pria tua berjanggut dengan wajah kurus dan sosok tinggi yang mengenakan pakaian kasual berjalan keluar tanpa tergesa-gesa, lalu duduk di kursi utama. Pada saat ini, semua orang berlutut secara serempak, lalu berkata dengan lantang, "Kami memberi hormat pada Bapak." Pria tua itu mengelus janggut panjangnya sambil berkata dengan tenang, "Bangunlah." Semua orang berdiri, membungkuk hormat, baru kemudian kembali duduk. "Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian nggak ada kerjaan?" Tanya pria tua itu dengan nada tidak senang. Pada saat itu, seorang pria bergelar letnan kolonel berdiri, lalu berkata, "Pak, seorang bernama Aksa yang tiba-tiba muncul ini berani menantangmu. Sebagai murid, bagaimana bisa kami diam begitu saja? Alasan kami datang ke sini adalah untuk bertanya pada Bapak, apakah kamu bisa membiarkan para muridmu saja yang menghancurkannya secara langsung? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menantangmu?" Pria itu tampak sombong. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius Aksa sama sekali. Saat ini, orang lain berkata, "Pak, kami bisa mengambil tindakan sekarang juga. Seorang bocah nggak dikenal nggak layak untuk bertarung denganmu." "Benar, Pak. Kalau kamu yang mengambil tindakan, itu akan merusak reputasimu. Cukup kami saja yang menghadapinya." Untuk sesaat, semua orang berbicara satu demi satu. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengambil tindakan untuk menangani Aksa secara langsung tanpa perlu guru mereka turun tangan. Eidam si pria tua itu, sekaligus orang terkuat di Baruma, terkekeh sambil berkata, "Kalian ini. Tahukah kalian siapa yang mengirimkan berita ini?" Semua orang terdiam sesaat. Mereka benar-benar tidak tahu. Eldam berkata perlahan, "Gesang." Semua orang semakin bingung. Hanya beberapa orang yang menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Gesang adalah seorang kultivator tingkat suci super. Dia sendiri yang mengirimkan pesan untuk Aksa ini. Bagaimana mungkin Aksa ini adalah seorang yang sederhana? Tanya Eidam. Saat ini, para murid ini akhirnya mulai menjadi tenang. Kultivator tingkat suci super benar-benar tidak bisa diremehkan. Namun, saat ini Letnan Kolonel berkata, "Pak, bukankah kamu juga sudah mengalahkan Gesang itu sebelumnya? Nggak peduli seberapa banyak bantuan yang dia bawa, dia nggak akan pernah bisa melawanmu."
Selain itu, aku juga punya puluhan ribu tentara di tanganku. Tanpa perlu Bapak mengambil tindakan, aku bisa memusnahkan mereka. Orang ini tampak sangat percaya diri ketika berbicara. Eidam terkekeh, lalu berkata, Regin, Gesang sudah hidup dalam pengasingan sejak dia dikalahkan olehku. Sekarang, tiba-tiba ada Aksa yang muncul. Bukankah menurutmu itu aneh? Aneh. Semua orang tampak bingung. Saat ini, wajah Eidam berangsur-angsur menjadi muram, lalu dia berkata perlahan, Presiden itu, aku rasa dia ingin menyingkirkanku. Kalimat ini tampak seperti pencerahan bagi semua orang yang ada di tempat itu. Mereka segera memahaminya. Letnan Kolonel bernama Regin Damani itu segera berkata, bagus. Kalau dia ingin melakukan sesuatu padamu, kami nggak akan pernah menyetujuinya. Kami nggak akan pernah menyetujuinya. Semua murid Eidam langsung marah dan menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Bagi mereka, Eidam adalah orang dengan kekuatan tertinggi. Sementara itu, Presiden tidak terlalu penting di mata mereka. Eidam mendengus dingin, karena dia ingin menarik perhatianku, aku hanya bisa memberinya peringatan. Regin, aku ada di sini, kata Regin sambil menangkupkan tangannya. Eidam berujar, suruh seseorang untuk mengirim pesan pada Pak Mirza. Katakan kalau aku sangat kecewa dia melakukan ini. Dia sendiri yang akan menanggung semua konsekuensinya. Baik, Pak. Regin langsung menyatakan persetujuan, seolah-olah dia tidak menganggap serius Presiden sama sekali. Namun, sejujurnya, yang duduk di sini kebanyakan adalah orang-orang dari kalangan militer dan politik. Mereka mengendalikan hampir separuh kekuasaan di Baruma. Dengan Eidam, guru mereka yang memimpin, mereka tidak perlu takut pada siapapun. Di mata mereka, Presiden hanya pemimpin biasa saja. Eidam menyapukan pandangannya ke kerumunan, lalu berkata dengan nada dingin, besok adalah janji 10 hari. Aku akan melawan Aksa di sini. Aksa dan Gesang harus mati. Setelah membunuh mereka berdua, aku akan berbicara dengan Pak Mirza. Kalian juga harus bersiap, mungkin sudah waktunya bagi Baruma untuk memiliki pemimpin baru. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung menjadi semangat. Setelah bertahun-tahun, guru mereka akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Semua orang tampak bersemangat. Mereka mengungkapkan dukungan mereka satu demi satu, berdiri dengan tegas di sisi guru mereka. Bahkan para pengusaha kaya itu pun menyatakan dukungan mereka terhadap Eidam. Bab 1149. Yang memiliki kekuatan akan memberikan kontribusi, sementara yang memiliki uang akan memberikan sumbangan. Selanjutnya, Eidam mengatakan bahwa dia ingin beristirahat, lalu pergi meninggalkan aula. Pada saat ini, semua orang mulai menelepon, mengatur bawahan masing-masing untuk melakukan segala persiapan. Mereka juga akan mulai bergerak setelah menonton pertempuran besok. Begitu guru mereka memberikan perintah, mereka bisa menggulingkan orang itu kapan saja, lalu membuat guru mereka duduk di posisi tertinggi. Pada saat itu, mereka akan menjadi penguasa Baruma yang sesungguhnya. Segalanya akan menjadi milik mereka. Keesokan paginya, Presiden Mirza Stan duduk di kantornya, tampak gelisah dan cemas. Pervis yang ada di sampingnya juga mengerutkan kening, tampak sangat cemas. Mirza berdiri, lalu berjalan mondar-mandir dengan wajah muram. Setelah beberapa saat, Mirza melihat ke arah Pervis, lalu berkata dengan tegas, segera hubungi Aksa, batalkan rencananya. Saat ini kita belum bisa memulai perang secara langsung dengan Eidam. Sejujurnya, Mirza sama sekali tidak yakin dengan perang langsung melawan Eidam. Pengaruh Eidam sudah merambah ke setiap sudut militer dan politik Baruma. Dari tentara biasa hingga pejabat pemerintahan, dari pejabat tinggi hingga pejabat daerah, semuanya adalah orang-orang Eidam. Begitu perang resmi dimulai, peluangnya untuk menang sangat kecil. Mirza tidak mampu mengambil risiko seperti itu. Sekarang, opini publik di negara tersebut semuanya mendukung Eidam. Mereka mengatakan bahwa Mirza cemburu terhadap kehebatan Eidam, lalu ingin bersekutu dengan orang asing untuk menyakiti Eidam.
Mirza tahu bahwa ini adalah propaganda yang diciptakan oleh orang-orang Eidam. Namun, ini sangat tidak menguntungkan baginya. Eidam bisa menggunakan alasan ini untuk menyatakan perang terhadapnya kapan saja. Ketika Pervis mendengar ini, dia menghela napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon Surya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, wajah Pervis menjadi pucat, lalu dia menutup teleponnya. Dia menatap Mirza, lalu berujar, "Pak, Surya menolak untuk membatalkan operasi ini. Dia bilang kalau dia sudah sampai di dekat Gunung Yosian. Dia akan segera bertemu dengan Eidam." Mirza tertegun. Setelah beberapa saat, Mirza berteriak, "Segera pergi ke Gunung Yosian. Nggak peduli bagaimanapun caranya, kamu harus bisa mencegah Surya bertarung dengan Eidam. Eidam sudah menebak kalau semua ini ada hubungannya dengan kita. Begitu keduanya bertarung, dia akan mendapat keuntungan dari opini publik. Ini akan sangat merugikan dan sangat berbahaya bagi kita." Pervis mengangguk, lalu bergegas pergi. Gedung kantor kepresidenan hanya berjarak sekitar 100 km dari Gunung Yosian. Pervis berharap semoga dia bisa sampai tepat waktu. Setelah Pervis pergi, Mirza duduk di kursi dengan kepala yang terasa sakit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tepat pada saat ini, Surya dan Gesang sudah berkendara tidak jauh dari Gunung Yosian. Melihat Gunung Yosian yang hijau di kejauhan, Surya terlihat dalam suasana hati yang baik. Gesang berkata, "Pak, Eidam adalah lawan yang nggak mudah. Meskipun aku percaya pada kekuatanmu, kamu lebih baik berhati-hati." "Aku nggak pernah meremehkan lawanku," kata Surya dengan tenang. Gesang mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya fokus untuk mengemudi. Namun, saat ini ada konvoi kendaraan yang datang dari sisi lain, lalu menghentikan mobil mereka. Puluhan tentara bersenjata keluar dari mobil, berdiri siaga di tepi jalan. Surya menatap sekelompok orang ini sambil sedikit mengernyit. Gesang bertanya, "Pak, apa kamu mau aku membereskannya?" Bab 1150. Surya menggelengkan kepala. Gesang pun mengurungkan niatnya. Saat ini, Pervis turun dari mobilnya dengan tergesa-gesa, lalu langsung berjalan menuju mobil Surya untuk memberi salam. Surya menurunkan kaca jendela, lalu bertanya sambil tersenyum, "Pak Pervis, ada urusan apa?" "Pak Surya, Pak Mirza sudah memerintahkan untuk membatalkan rencana tersebut. Kamu nggak perlu melanjutkan perjalanan lagi," kata Pervis dengan putus asa. Surya diam-diam mendengus di dalam hatinya. Barang pengorbanan ada di hadapannya, tapi mereka mau dia menyerah saat ini. Apa mereka bercanda? "Aku sudah bilang, kesepakatan ini sudah dibuat. Sebagai presiden suatu negara, bagaimana bisa dia mengingkari janjinya?" tanya Surya dengan tidak senang. Pervis menghela napas, lalu menjelaskan, "Ada yang nggak kamu ketahui. Eidam sudah mencurigai kalau masalah ini ada hubungannya dengan Pak Mirza. Dia menyebarkan opini publik yang sangat merugikan gedung kantor kepresidenan. Pak Mirza pun hanya bisa menunda rencana tersebut terlebih dahulu." Surya diam-diam tertawa sinis di dalam hatinya. Bukannya karena Mirza tidak yakin mampu menyinggung perasaan Eidam. Memikirkan ini, Mirza jadi ketakutan. "Pak Pervis, masalahnya sudah sampai pada titik ini, nggak ada jalan lagi untuk mundur. Aku nggak pernah mengingkari kata-kataku. Kembalilah, beritahu Pak Mirza untuk menunggu kabar baik dariku. Ayo jalan." Surya menaikkan kaca jendela mobil, sementara Gesang langsung melajukan mobil. Pervis tak tahu harus melakukan apa. Dia berdiri di tempat dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Pervis tidak tahu kenapa Surya begitu keras kepala dan masih ingin menantang Eidam meski presiden sudah tidak setuju. Apakah karena Surya merasa terprovokasi? Atau karena Surya enggan melepaskan wilayah kekuasaan dan gelar pangeran itu? Setelah beberapa saat, Pervis masuk ke dalam mobil dengan enggan, lalu memerintahkan, "Kita pergi ke Gunung Yosian. Kita akan mengamati diam-diam." Setelah mobil melaju, Pervis mengeluarkan ponselnya, lalu mulai melaporkan situasi.
Tepat setelah mereka pergi, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Yang duduk di dalamnya adalah staf, Efren, Helki, Nania dan Charmaine. Staf dan 3 orang lainnya datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Peristiwa besar seperti ini jarang sekali terjadi. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan melewatkannya? Hanya saja, mereka tak sengaja bertemu dengan Charmaine di jalan, jadi mereka membawanya serta juga. Sementara itu, mobil Surya melaju sampai ke kaki Gunung Yosian. Gesang menghentikan mobil di ujung jalan. Di sisi jalan, ada jalan setapak yang menuju ke rumah Eidam. Surya dan Gesang keluar dari mobil, lalu mulai berjalan perlahan menuju villa. Pada saat ini, Pervis dan anak buahnya sedang berdiri di atas bukit tidak jauh dari sana, menatap villa dengan gugup. Sementara itu, staf dan yang lainnya langsung pergi ke villa yang berada tidak jauh dari situ untuk menonton dari jarak dekat. Mereka sudah melihat kekuatan Surya sebelumnya, jadi mereka sangat yakin pada Surya. Terutama Charmaine yang wajahnya dipenuhi dengan ekspresi keyakinan yang tak tergoyahkan. Ibarat seorang pengikut yang taat, Charmaine memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan pada dewa yang dia sembah. Surya dan Gesang berjalan perlahan sampai di depan villa. Di luar dugaan, ada ratusan orang yang sudah berdiri di lapangan di depan villa. Orang-orang itu menatap keduanya dengan ekspresi yang tidak ramah. Bahkan ada beberapa orang yang menatap mereka dengan tatapan merendahkan. Di tengah lapangan ada kursi hitam besar, tapi tidak ada seorang pun yang duduk di atasnya. Surya tersenyum, melangkah maju ke arah lapangan, lalu berkata dengan tenang, "Aksa datang untuk menantang Eidam. Tolong keluarlah. Atas dasar apa kamu berani menantang guru kami?" Regin melangkah maju, lalu berdiri puluhan meter di depan Surya. Sambil menatap Surya dengan tatapan merendahkan. Surya mengerutkan kening, lalu berkata, "Tentu saja atas dasar kekuatanku." "Apa menurutmu itu atas dasar omong kosongmu?" Perkataan Surya membuat Regin merasa kesal. Regin pun berkata dengan marah, "Kamu benar-benar cari mati, ya? Apa kamu sudah bosan hidup? Jaga mulutmu dengan baik atau aku akan menghancurkannya," kata Surya dengan dingin. Regin tidak bisa menahan tawarnya. Dia berkata dengan nada menghina, "Aku adalah letnan kolonel dari divisi ke-9 Baruma. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu nggak takut mengatakan hal sombong seperti itu padaku?" Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas berjalan mendekat, lalu berkata dengan wajah sinis, "Di sini, semua orang memiliki kedudukan yang terhormat. Kamu, seorang anak muda, berani menantang guru kami. Sungguh konyol sekali. Benarkah? Kalau begitu siapa kamu?" tanya Surya dengan acuh tak acuh. Pria itu berkata dengan sombong, "Aku adalah pemimpin Provinsi Yoksa, Sandi Tanama." Bab 1151. Kamu ternyata pemimpin sebuah provinsi, nggak heran kalau kamu begitu sombong, kata Surya sambil tersenyum. Sandi berkata dengan nada dingin, "Bagus kalau kamu tahu. Sekarang berlututlah, akui kesalahanmu pada guru kami, lalu ungkapkan konspirasi Mirza. Mungkin kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Berlututlah, berlututlah, berlututlah." Di belakang, semua orang berseru bersama-sama dengan penuh amarah. Surya mengerutkan keningnya. Gesang maju selangkah, melambaikan tangannya, lalu pedang air musim gugur bersinar seperti air musim gugur di tangannya. "Kalau kalian berani bersuara lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar," kata Gesang acuh tak acuh. Regin tidak merasa takut. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sambil berkata, "Kamu hanya orang yang sudah dikalahkan oleh guru kami, tapi kamu masih berani keluar untuk mempermalukan dirimu sendiri. Sekarang aku adalah pengikut Pak Aksa. Kalau kalian nggak menghormatinya, kalian akan dihukum." Setelah mengatakan ini, api energi spiritual yang mirip air musim gugur menyala di atas pedang Gesang. Tekanan energi spiritual yang besar mulai menyebar. Regin dan yang lainnya tampak tercengang. Bagaimanapun juga, Gesang adalah kultivator tingkat suci super. Meski mereka juga seorang kultivator,
Regin hanya baru melangkah ke tingkat suci. Murid-murid lainnya sebagian besar berada di tingkat alam spiritual, bahkan lebih banyak lagi yang berada di alam energi sejati. Mereka sama sekali bukan tandingan gesang. Tepat pada saat itu, suara Eidam terdengar. Aku di sini. Aku mau lihat, orang hebat mana yang mau menantangku. Saat ini, sosok Eidam terlihat muncul dari dalam villa, melayang di ketinggian 100 meter. Eidam berjalan selangkah demi selangkah menuju lapangan. Di setiap langkah Eidam, ada awan bercahaya muncul di bawah kakinya yang menopang langkahnya, membuatnya tampak seperti dewa. Saat melihat Eidam muncul, Regin dan murid lainnya membungkuk memberi hormat. Eidam melangkah maju, mendarat di tengah lapangan, lalu duduk di kursi yang ada di sana. Dia menatap Surya dan Gesang dari atas ke bawah. Gesang menyimpan kembali pedangnya, lalu berdiri di belakang Surya. Eidam terkekeh, lalu berkata, kamu sadar diri juga rupanya. Tapi aksa ini sepertinya nggak begitu pintar. Surya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan pedang pengusir kegelapan di tangannya. Dengan sekali goyangan tangannya, api energi spiritual menyala di atas pedang itu. Nggak ada gunanya banyak bicara. Aku dengar kamu punya harta berharga. Aku sangat ingin melihatnya, tunjukkan padaku. Eidam tertawa keras, menatap Surya sambil menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kamu masih muda, tapi sudah sangat sombong. Apa aku masih perlu menggunakan harta berhargaku untuk mengurusmu? Surya mengarahkan pedang pengusir kegelapan miliknya ke arah Eidam sambil berkata, terserah kamu saja. Tapi jangan menyesal kalau kamu mati, ya. Lancang sekali kamu. Eidam tampak sangat marah. Dia menepuk sandaran tangan kursinya sambil bangkit berdiri. Kursi besar yang terbuat dari kayu itu pun langsung hancur berkeping-keping. Awalnya aku mau melepaskanmu, tapi sekarang sepertinya nggak usah lagi. Setelah mengatakan itu, Eidam tiba-tiba meledakkan tekanan energi spiritual yang menakutkan, membuat angin kencang langsung bertiup. Murid-murid Eidam mundur ke jarak yang aman, lalu menatap dingin ke arah Surya seolah-olah mereka menganggap Surya sudah mati. Surya mengangguk sembari berkata, begini baru benar. Kalau mau bertarung, kita langsung bertarung saja. Untuk apa bertele-tele, cari mati. Eidam berteriak dengan marah, tubuhnya langsung terbakar dengan api energi spiritual yang menyala-nyala. Dia membuat beberapa segel mantra sederhana di telapak tangannya, kemudian menyatukannya dengan tiba-tiba. Badai gagak. Dalam sekejap, langit di atas lapangan langsung tertutup oleh awan hitam tebal. Perasaan takut muncul di hati setiap orang, membuat mereka gemetar. Pada saat berikutnya, awan hitam berubah menjadi burung gagak hitam bermata tiga yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka terbakar dengan api hitam, membawa kekuatan yang menakutkan. Mereka berteriak sambil menyerang ke arah Surya. Dalam sekejap, Eidam bisa dengan mudah menggunakan teknik sihir tingkat menengah. Hal ini menunjukkan kemampuannya sebagai kultivator tingkat suci super. Bersambung ke bab 1152. Terima kasih.